Biasanya mengajar puja bakti itu tidak bisa banyak terlalu belajar. Maksudnya apa? Saya perhatikan yang hadir puja bakti itu biasanya semangatnya kalah dengan yang dhamma kelas malam. Ya, tidak tahu kenapa. Tapi sekilas tadi kita interaksi 5 menit ini, saya lihat ini semuanya semangat. Ini tidak kalah sama sekali atau sudah sebanding dengan peserta dhamma kelas malam. Ya, oleh karena itu saya berani untuk mengajak Bapak Ibu belajar lebih banyak. Ada hafalannya. Jadi Anda harus mulai konsepkan Anda tidak sedang ikut puja bakti. Anda sedang ikut perkuliahan agama Buddha. Begitu aja ya. Ya, pasang mindset Anda. Nah, jadi Anda lagi mau kuliah. Anda harus pulang bawa pencerahan. Kita hafal beberapa hal. Lalu pengajaran seperti ini terus terang sulit untuk saya membuat takaran kelas yang pas. Saya agak khawatir orang yang sudah belajar Dharma 3 tahun misalkan, betul ya? Tapi kalau kita kegiatan offline di wihara yang saya belum pernah datang, ini pertama kali saya ngajar di sini, saya juga khawatir ada yang baru belajar. Ya, yang baru belajar bisa bingung, yang sudah belajar lama bisa bosan, betul Bapak Ibu? Oleh karena itu saya akan pukul rata. Saya buat pelajarannya itu nyentuh semuanya. Anda pasang konsentrasi aja, saya berjuang nyentuh semuanya. Yang baru belajar hari ini seneng, yang sudah belajar lama juga cukup seneng. Kalau mau seneng banget nggak bisa, karena Anda yang sudah belajar banyak itu saya cerita apapun Anda sudah tahu, ya. Tapi sebagai pengulangan aja, mungkin dapat beberapa ide yang berharga. Karena kenapa? Belajar dengan praktek itu 2 hal yang berbeda. Anda sudah belajar, belum tentu berhasil. Terus bagaimana? Nah, ikut kelas seperti ini penguatan. Diulang, kita kuat lagi. Saya kasih bukti ya. Saya kasih bukti. Bapak Ibu, saudara-saudari yang di sini, yang duduk di sini, setuju enggak kalau marah itu tidak bagus? Setuju ya? Setuju enggak marah itu kotoran batin? Kilesa kalau bahasa kerennya, bahasa palinya, betul ya? Kalau marah kilesa, ngerti? Masih marah enggak? Nah, coba. Masih marah. Dengar jangan marah itu udah dari 15 tahun yang lalu, udah dari 10 tahun yang lalu. Marah itu buruk. Dosa, loba, moha, betul? Dosa itu buruk. Masih marah? Masih. Kok begitu ya Bante? Ya memang begitu. Karena manusia itu bandel. Semua termasuk saya. Bandel juga. Tetapi gimana caranya supaya kebandelan ini hilang? Diulang. Nah, nanti dia turun pelan-pelannya. Saya memilih jadi biku. Dengan memilih jadi biku, pengulangan saya lebih kuat. Ya, setiap saya melihat jubah saya, jubah ini saja sudah lambang dari adosa, aloba, amoha. Betul Bapak Ibu? Hafal ya. Dosa artinya kemarahan, loba keserakahan, moha kebodohan batin. Hari ini kebodohan batin kita ambil satu bagian aja, ego ya. Ego itu apa Bante? Mentingin diri sendiri, nggak mau kalah dengan orang lain ya. Pokoknya saya harus paling hebat, saya harus paling bagus ya. Mereka belum sebaik saya, apapun lah itu ya. Masih bisa sakit hati, dia kok nggak panggil saya, dia kok nggak lihat saya. Itu semua ego. Masalah di batin para makhluk itu 3 yang paling besar, turunannya banyak. 3 ini apa? Marah, serakah, ego. Bahasa palinya apa? Dosa, loba, moha. Kalau habis itu tanpa marah, tanpa serakah, tanpa ego, namanya adalah adosa, aloba, amoha. Hafal ya, biar nanti pelajaran kita jalan gitu. Yang belum tahu baru dapat istilah ini, hafal, diulang di pikiran sambil mendengarkan saya. Adosa, tidak marah, adosa, tanpa kemarahannya. Aloba, tanpa keserakahan. Bapak Ibu Saudara, pernah nonton film Prasastia? Ya, supaya kita masuknya ke pelajaran, saya ambil kisah Prasasti. Bapak Ibu Saudara,
di dalam dunia novel Kerasakti. Itu novel Bapak Ibu ya, jadi Anda jangan anggap serius-serius banget. Beneran itu nggak ada sebenarnya, itu novel ya. Anda yang baru tahu hari ini terkejut mungkin ya. Beneran Bante? Nggak ada? Ya nggak ada, itu novel. Yang ada cuma biksunya, namanya Sien Chang ya, atau dapat gelar Tong Samcong. Tapi perjalanannya real, beneran. Tong Samcong, biksu Tong itu jalan kaki dari Tiongkok ke India, dari sini ke sana 4,5 tahun jalan kaki. Sampai di sana tinggal 9 tahun, 8 sampai 9 tahun ya, lebih kurang. Pulang jalan kaki lagi 4,5 tahun lebih kurang. Totalnya 17,5 tahun. Dan banyak sekali yang menemani beliau itu meninggal. Ya, beliau ketika berangkat ditemani prajurit-prajurit, ada yang meninggal karena tertimpa salju, ada yang dibunuh perampok, ada yang dibunuh para bandit ya, ada yang dihukum para penguasa. Banyak sekali problem selama perjalanan. Semua problem-problem itulah dibuat sebagai novel dalam bentuk siluman. Ya, siluman beruang, siluman kelabang, siluman ayam ya. Nah, dari semua siluman yang memakan para prajurit yang menemani biksu Tong, ada yang makan paling banyak prajurit, paling sulit dihadapi. Siapakah itu? Desa Pelacuran. Ya, setelah mereka perjalanan sangat panjang, mereka melewati desa Pelacuran. Ya, saya ganti bahasanya biar sopan ya. Desa prostitusi. Ya, jadi Anda yang baru dengar istilah ini sudah belum tahu, hafal. Prostitusi itu pelacuran ya. Bapak Ibu Saudara, para prajurit sudah jalan kaki begitu lelah masuk ke desa prostitusi, mereka langsung digoda. Karena para prajurit itu ganteng, punya skill ya, dan di zaman itu skill bertarung itu sudah bisa untuk makan. Itu sebabnya kalau kita nonton film-film kungfu kuno, orang itu latihannya apa? Kungfu. Karena dari kungfu orang itu udah bisa makan. Kalau nggak kungfu Bante, literatur ya, yang mau jadi sarjana. Kalau nggak itu Bante, ilmu pengobatan. Selain itu Bante, ilmu seni. Jadi nggak ada sekolah SD, SMP, SMA, orang itu udah pilih jurusan sejak kecil tanpa dia sadari. Ya, ikut siapa jadi apa. Ya, ada yang keterampilannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika tiba di desa prostitusi, para prajurit itu banyak yang memilih tinggal di sana dan menikah. Di dalam serialnya jadi siluman laba-laba ya, itu episodenya panjang sekali ya, karena makan banyak sekali prajurit. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenung. Di dalam film Kerasakti, siapa yang tertinggi? Nah, renungkan dulu. Yang yang umurnya masih di bawah SMA mungkin nggak begitu ngerti ya. Film Sun Gokong diputar ulang nggak? Udah pada nggak nonton mungkin ya. Ya, kalau yang umurnya seumuran saya dan di atas saya nonton ya. Ya, dulu nggak ada pilihan ya, channel sedikit. Ya, sekarang Anda nontonnya rekomendasi YouTube Anda masing-masing. Lebih parah lagi itu scroll TikTok, ya kan? Katanya nggak ada waktu. Meditasi 15 menit Bapak Ibu, botiamsnya Bante, gak ada waktu Bante. Nah, scroll TikTok 30 menit. Ya, itu manusia modern ya gak apa-apa, latihan. Baik, kalau kita mengulang serial Kerasakti, yang paling tinggi Sang Buddha, betul? Ya. Sun Gokong bandelnya bukan main, sudah gak ada yang bisa menghadapi. Siapa yang datang? Sang Buddha. Pertanyaannya, kenapa beliau jarang datang? Nah, kenapa jarang datang? Harus dewa Erlang berantem setengah mati, betul? Ya, kadang-kadang udah gawat banget Dewi Kwan Im datang. Kenapa Sang Buddha gak sering datang? Anda tahu kenapa? Habis ceritanya kalau beliau sering datang. Ya, beliau sering datang ceritanya habis. Ya, tapi bukan karena itu ya. Itu istilah karena seorang Buddha itu sudah tidak ada di alam kehidupan normalnya kita. Ya,
ada 31 alam kehidupan. Beliau itu tidak ada di 31 alam kehidupan ini. Bapak Ibu jangan lupa ya, serial itu tidak sesuai suta ya. Itu serial ya. Ya, tapi saya ingin Anda semangat aja. Jadi saya cari contoh yang menarik gitu. Ya, kalau saya masuknya langsung suta, saya belum kenal Anda, pertama kali ngajar di sini tidur semua gimana Bapak? Tapi kalau saya sudah kenal Anda, saya sudah tahu tingkat konsentrasi Anda sekuat apa, Anda setertarik apa dengan Dharma, saya berani. Baru ngajar saja, majiman kayak pada Bapak Ibu. Bahaya berawa suta, ewame suta. Ini pertama kali saya ambil yang paling menarik. Begitu ya? Baik. Setelah Sang Buddha, kita melihat ada sosok Bodhisatta. Mari Bapak Ibu harus hafal. Nanti ada kuisnya, kuis tidak berhadiah. Sebenarnya saya sih mau bagi hadiah, tapi saya sudah lupa. Tapi setelah itu saya di blacklist dari wiharanya. Kepala wiharanya nanya saya, itu Abijito kenapa ini udah lupa kecil saya kamu bagi semua. Ya. Bapak Ibu Saudara, tapi Bante Kepala Wihara mungkin tidak marah juga ya. Bante Kamsa ya, beliau sangat baik. Saya sebelum jadi biku sudah pernah ikut talk show beliau di kota Medan. Ya, beliau cerita mengenai alam hantu yang sangat menarik ya. Sudah sangat alam nostalgia Bapak Ibu. Jadi saya sejak jadi umat senang ikut talk show para biku. Lanjut Bapak Ibu Saudara, kita sambil menghafal 31 alam kehidupan ini. Mau dari paling bawah ke paling tinggi? Nah, ada yang bawah, ada yang tinggi ya. Baik. Terserah saya ya. Nah, itu jawaban yang benar sebenarnya. Ya loh, terserah saya sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Ya demokrasi ya. Baik. Dari yang tinggi biar seru ya. Karena saya lihat tadi ada yang lihat dari yang tinggi semangat sekali ya. Ya, kita ambil yang paling semangat. Kita mulai dari yang paling tinggi Bapak Ibu, 20 alam Brahma. Berapa alam Brahma? 20. Hafal aja. Ya, kalau detailnya nggak bisa, waktunya nggak cukup. Kita membahas kesucian. 20 alam Brahma. Turun lagi 6 tingkat alam dewa. Ya. 1 alam manusia, 4 alam menderita. 1 alam manusia, 4 alam menderita. Berapa alam Brahma? 20. Dewa, manusia, menderita, di total 31. Ya, mari kita mulai dari alam Brahma. Ya, apalagi Brahma yang rupa Brahma yang terkenal baru masuk pik. Betul? Ya, Brahma 4 wajah. Nah, Anda setelah ikut kelas ini Anda jadi pinter nanti. Ya, karena semua orang banyak bingung. Dewa apa sih? Brahma apa sih? Apa bedanya sih? Begitu ya. Bapak Ibu Saudara, Brahma itu 20 alam ini adalah makhluk yang telah mencapai tingkat meditasi tingkat tinggi sampai hasrat nafsu mereka lenyap. Hasrat nafsu lenyap, hasrat nafsu ragawi dan kemarahan, dua ini lenyap. Ya, terutama hasrat nafsu ragawi ini cirinya seorang Brahma. Oleh karena itu di alam Brahma tidak ada suami, tidak ada istri. Bahkan di alam sana itu adalah gendernya netral. Mereka tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semuanya seperti itu. Ya, karena nggak ada hasrat seksual, jadi nggak ada cerita itu lagi. Hapus cerita itu. Ya, itulah kualitas orang Brahma. Saya mau kasih Anda kuis. Kalau seseorang jadi orang baik, sangat baik, dia kerja cari nafkah, setiap ada sisa atau uang berlebih dia sumbangkan, ya, uang berlebih dia sumbangkan, nyekolahkan anak kurang mampu, bagi beras dan sebagainya. Pertanyaan saya, baik-baik ya. Dia melakukan ini dari umur 20 tahun sampai umur 75 tahun. Luar biasa Bapak Ibu? Sangat luar biasa, betul? Ya, di setiap range umur produktif dia bersumbangsi.
Dari umur 20 sampai 75, 50 tahun cowok SIM berbuat baik. Pertanyaan saya, bisakah marahnya dia itu lenyap sampai nol secara otomatis? Tidak. Ego bisa? Tidak. Nafsu ragawi bisa? Tidak. Deal tidak. Kalau hanya berbuat baik tidak bisa capai alam Brahma. Deal? Deal ya. Karena kalau mau capai Brahma, seseorang harus melenyapkan nafsu. Dan bagaimana cara melakukannya? Satu-satunya hanya samadhi. Hanya samadhi. Ya. Samadhi itu mencapai jana. Anda hafal hari ini supaya Anda tidak keliru. Apa sih jana, Bante? Tingkat ketenangan batin. Ya, jana itu bukan kekuatan gaib. Itu cerita lain nanti. Ya, bisa menghasilkan kekuatan gaib, tapi kita jangan cerita itu dulu. Jana itu ketenangan batin. Begini supaya Bapak Ibu lebih dapat lagi. Kalau seseorang punya problem hidup, ya, dapat surat cinta misalkan. Apa surat cintanya, Bante? Mungkin surat kredit. Ya, KPR belum lunas, bunganya naik, dia nggak ambil yang flat, misalkan ya. Atau lebih gawat lagi surat cintanya. Apa? Itu pacar. Nah, itu maksud saya ya. Saya mau bilang itu juga, tapi nggak tahu istilahnya. Ya, surat pajak. Itu saya tahu ya. Nggak boleh kencang-kencang ya. Datang surat cinta, surat pajak, nggak bisa makan 3 hari. Ya, makanan favorit aja jadi hambar. Bapak Ibu Saudara, pikirannya tenang atau kacau? Kacau ya. Malam mau tidur bisa tidur? Bisa nggak seseorang yang pikirannya kacau itu menghentikan pikiran kacaunya semaunya dia? Bisa? Tidak mampu. Manusia normal tidak mampu mendiamkan pikirannya semaunya dia. Oke? Tapi nyaman nggak? Konsen ya, ini kan kelas Dharma ya. Nyaman tidak? Kalau Bapak itu punya kemampuan, kapanpun ingin pikirannya diam itu dia diam. Nyaman? Nyaman banget loh ya. Ini masalah banyak banget, penat banget. Mau tidur nggak bisa tidur, pikirannya kacau. Lalu Anda lihat jam sudah jam 1, besok sibuk. Amsyong kan? Mau tidur nggak bisa tidur, besok sibuk. Semakin Anda lihat jam, Anda semakin gelisah, semakin nggak bisa tidur. Coba kalau kita punya kemampuan, klik itu, tenang. Sedikit suara pikiran pun tidak ada. Enak? Enak sekali ya. Belum bisa tahu? Itu namanya jana. Terkejut kan? Gak ada yang tahu arti jana atau selama ini. Itu adalah kualitas jana. Jana itu apa? Kualitas pikiran menjadi redup keributannya. Ributnya itu redup, ya. Jadi kalau kita sudah mampu, ini ribut volumenya 80, dia turun ke 30. Ngerti maksudnya ya? Masih ada suara-suara berbisik, tapi sudah turun. Itu jana pertama. Melemahnya awal pikiran dan keberlanjutan pikiran. Saya nggak mau masuk teknis hari ini, masih pagi, belum makan siang, nggak mau masuk teknis ya. Tapi saya nyenggol teknis sedikit supaya yang sudah pinter itu nggak protes. Karena yang pinter itu mau protes saya di hatinya, saya tahu. Masa gitu Bante? Masa Bante istilahkan begitu? Ngerti ya? Saya ambil yang teknis sedikit, keluarin. Oh iya, masuk akal. Oke, kita lanjut. Jadi jana itu adalah level pikiran menjadi tenang. Kalau jana kedua, pikiran itu nol, tidak ada noise, volumenya nol. Tenang Bapak Ibu? Super tenang, betul ya? Itu yang kita sebut ketenangan pikiran. Jana ketiga makin tenang, jana keempat makin tenang. Kita tidak jelaskan lagi. Semua Brahma memiliki jana. Ya, jadi Anda sudah tahu Brahma hari ini. Brahma memiliki jana. Apa kualitas orang Brahma? Tidak marah,
tidak nafsu ragawi, memiliki jana. Mereka yang sudah mencapai jana, ketenangannya itu setiap detiknya itu bahagia di dalam jana. Setiap detiknya itu pikirannya itu tenang di dalam kualitas jana. Oleh karena itu manusia sehebat apapun gak ada apa-apanya para Brahma. Setuju? Ya, karena orang menguasai apapun harta di 4 samudra pun, kalau ada masalah ya stres, betul ya? Ya, anaknya kuliah di luar negeri, dianya di sini, anaknya sakit, gelisah Bapak Ibu? Gelisah ya? Baik, lanjut. Turun lagi, kan dari atas turun ke bawah ya. 6 tingkat alam dewa. Kalau dewa ciri-cirinya apa? Punya suami, punya istri, ya. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Rata-rata banyak Bapak Ibu ya. Rata-rata banyak. Kok bisa Bante? Ya manusia aja kalau jadi seperti dewa di bumi ini istrinya banyak. Apa maksudnya Bante seperti dewa? Manusia tetaplah manusia. Ada nggak raja yang selirnya 30 ada? Ada 1.500. Saya baca di buku sejarah. Ya, di Mesir atau entah di mana ya. Anda cek juga. Sekarang ada GPT, pinter tanya aja. Siapakah raja dengan selir terbanyak di dunia? Nanti keluar ya. Mungkin 15.000. Anda terkejut. Udah jadi komplek ini Bapak Ibu ya. Itu hanya raja yang bisa. Kenapa? Orang biasa nggak bisa. Telinganya meledak. Satu aja sudah parah. 3 amsyong, darah tinggi, naik terus stroke Bapak Ibu. Betul ya? Kalau raja nggak ada yang berani ngomelin, istrinya 30 duduk manis. Ya? Coba kalau istri dan suami pada umumnya, betul? Ada nggak istri ngomelin suami? Ada. Suami ngomelin istri ada? Ada fair ya? Ya, jadi raja bisa ribuan istri. Para dewa Bapak Ibu ada yang istrinya banyak. Baik. Tidak berlama-lama di alam dewa sudah jajan dulu Bapak Ibu. Satu alam manusia, 4 alam menderita. Ya, 4 alam menderita kita selesai cepat-cepat. Asura, peta itu hantu ya. Sebenarnya bukan hantu. Peta kalau diterjemahkan langsung artinya mendiang. Atau kalau diterjemahkan lebih bagus lagi yang sudah pulang. Ya, yang sudah pulang. Karena dari seluruh alam ini banyak yang kembali ke alam peta. Para dewa tidak belajar dharma turun ke alam peta. Para Brahma tidak belajar dharma untuk waktu yang sudah sangat lama turun ke alam peta. Kok bisa Bante? Nggak masuk akal. Baik, masuk akal. Anda tidak percaya? Kalau naik ke atas kan semakin berjaya, betul? Saya ulangi ya. Kalau naik ke atas semakin berjaya, setuju? Itu karakternya makhluk. Kalau orang semakin berjaya dan dia tidak punya guru, tidak punya dharma, tidak suka baca buku mengenai kebijaksanaan, netral aja begitu ya, berbisnis netral aja, yang nggak bergaul dengan orang yang lebih tua, lebih bijak, makin kaya, makin galak, makin sabar. Makin kaya, ego makin tinggi atau kurang? Makin kaya makin serakah atau makin tidak serakah? Itu normalnya makhluk, ngerti ya? Jadi semakin tinggi alamnya bukan berarti dia nggak jatuh. Nanti dia jatuh. Yang bikin nggak jatuh apa? Kalau dia punya guru, gurunya itu bisa dharma atau orang yang bijak, betul ya? Kalau dia sayang papa mamanya, dia sukses. Papa mamanya kasih nasihat. Kamu sudah sukses, jangan sombong ya. Nggak baik. Waktu cepat. Keluar peribahasa sekian ya. Yang nggak ngerti nih rusak title. Ya. Waktu cepat. Artinya apa? Bunga tidak merah sehari, betul ya? Sehebat-hebatnya orang ada rasa sulitnya. Ketika dia hebat dia sombong, nanti ketika sulit dia malu, ya. Jadi kalau ketika hebat kita tidak sombong, ketika kita sulit ya biasa-biasa saja, kita tidak malu, ya. Bapak Ibu Saudara,
Dia punya orang tua yang bijak. Waduh, Pak Cita. Nah, itu ngerem kotoran hati. Bapak Ibu Saudara, jadi semua makhluk yang sudah hebat ini, kalau tidak belajar kebijaksanaan yang kita sebut dharma, ya, bisa pelan-pelan turun. Pulangnya kemana? Peta. Sang Buddha bahkan mengatakan banyak manusia akhirnya pulang ke alam peta. Mereka bahkan lahir di alam manusia ini cuma seperti jalan-jalan. Apa maksudnya jalan-jalan? Sebentar, ya, palingan lebih kurang 75 tahun. Kalau lebih bonus, ya toh? Sebentar, tidak ada kebajikan, pulang. Jadi semua yang di ruangan ini nggak boleh pulang, harus naik, betul? Harus naik. Gimana supaya naik? Makan siang selesai, lanjut belajar dharma. Beneran loh, ini nggak ada loh di tempat lain. Baru kali ini loh di sini ada kongko bersama Biku Abhijito. Bukan saya yang bikin judulnya. Bahkan sebenarnya saya udah lupa kalau itu diminta. Beneran, tiba-tiba keluar kostumnya tak jam puan. 12.30 saya mau rehat. Sudahlah, lembur lah gitu ya. Saya udah lupa. Saya cari di atas. Oh, sudah janji. Saya sangat fair. Kalau sudah janji saya lakukan. Walaupun saya udah lupa ya. Ya, jadi agak berat juga karena udah lupa ya. Tapi posternya bagus sekali. Oke, semangat lagi ya. Bapak Ibu Saudara, nanti yang ada waktu setelah makan siang 12.30 kita lanjut lagi. Tidak banyak teori. Nanya apa jawabnya Pak? Kenapa? 12.30 itu rawan. Kalau nggak pakai kopi, ceritanya alam surga jadi alam neraka ya. Nggak masuk lagi. Bapak Ibu Saudara, 4 alam menderita: Asura, Peta, Binatang, Neraka. Asura, Peta, Binatang, Neraka. Ini sudah urutan. Asura yang paling baik di antara 4 ini, neraka yang paling buruk. Ya, tambahan, jangan membuat kegelisahan. Di dalam kitab tua, Asura tidak dimasukkan sang Buddha. Jadi alam menderita itu hanya 3: hantu, binatang, neraka. Asura ini ditambah di kitab komentar Theravada. Hanya Theravada. Kalau di luar lain, Mahayana Tantrana saya nggak belajar, jadi saya tidak berani klaim. Jadi ini informasi untuk Bapak Ibu. Asura itu hanya ada di kitab Theravada. Nggak apa-apa, kita belajar dua-duanya. Ya. Oleh karena itu saya sering juga skip penjelasan Asura. Tapi kalau Anda ingin tahu Asura itu apa, Bapak? Dewa yang sangat galak, penuh kebencian, sehingga batinnya jadi rusak, pikirannya jadi rusak. Padahal dia lahir sebagai alam dewa, tapi pikirannya rusak. Bisa berbahagia? Tidak bisa. Jadinya dia menderita. Tapi kenapa sang Buddha tetap tidak menggolongkan dia ke alam menderita di kitab tua, tetapi tetaplah dewa? Karena kalau kita ibaratkan manusia, Bapak Ibu Saudara, seseorang lahir sebagai manusia, lalu pikirannya rusak. Pikirannya rusak bisa saja karena stres berat, betul? Ya, hari ini kita sebutnya depresi berat. Ya, kalau ringan masih berfungsi dengan baiknya, atau menengah masih oke. Ada orang depresi berat, Bapak Ibu, jadi dia cuma duduk, nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong juga udah nggak mau, ya. Bahkan sampai ada yang sudah seperti orang stroke, seperti lumpuh, sangat jarang. Dia seperti lumpuh, bahkan lumpuh, bukan seperti lumpuh, tapi di scan MRI tidak ada penyumbatan otak. Ya, itu awalnya dimulai dari depresi. Itu depresi terberat. Maka dia setiap detiknya duka. Ini kebalikan dari nibbana, kebalikan dari jana. Ya, tadi jana setiap detiknya bahagia. Nibbana kebahagiaan tertinggi. Depresi berat, ini kebalikannya, setiap detiknya menderita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kendati pun manusia ini depresi berat, apakah kita sebut dia hantu? Tidak ya? Apa kita sebut dia dewa? Tidak, kita tetap sebut dia manusia depresi, betul? Ya, jadi dewa dengan tingkat kegalakan, kebencian setinggi apapun tetaplah dewa.
Tetapi dulu guru-guru para guru Theravada ingin agar Bapak Ibu lebih ngerti, akhirnya diturunkan ke alam menderita. Dapat ya, kita belajarnya fleksibel. Bapak Ibu Saudara, 10 lewat 5 menit. Saya tahu biasanya sampai jam berapa Anda tahu? Sampai jam 11 kurang Bante. Berapa? 11 kurang Bante. 11 kurangnya baik ya. 11 kurang 1 menit. Tenang, hari ini tidak ada biku lain. Yang makan siang cuma saya, betul enggak? Ya, kalau gitu saya tidak ingatkan. Kalau ada Bante senior, saya harus tutup pas waktunya, supaya Bante senior tidak menunggu. Ya, walaupun Bante senior tetap senang menunggu umat sudah belajar agama, tapi itu kesopanan. Siap Bapak Ibu? Nambah konsentrasinya ya. Kita rehat 10 detik ya. Anda tarik nafas dulu, saya minum. Mau minum silahkan. Ada berapa kehidupan? Paling tinggi apa? Berapa alam? Setelah itu berapa alam? Setelah itu keempat alam menderita ya. Kita pakai yang 31 ya, karena kita sedang di Wihara Theravada ya. Baik. Apa yang menjadikan 31 alam ini berbeda-beda? Sangat banyak. Tapi saya ingin ambil beberapa hal. Anda harus hafal seumur hidup. Dan ini membantu Anda seumur hidup. Gampang, kita start dari yang 3. Dosa, loba, moha. Sudah hafal ya? Marah, serakah, ego. Anda ambil 3 indikator ini. Makin naik ke atas, makin kecil. Makin turun ke bawah, makin besar. Lebih galak manusia, lebih galak mana? Manusia atau harimau? Harimau. Ya, lebih galak harimau. Manusia segala apapun, kadang-kala logika masih jalan. Ya, sangat sedikit manusia itu sampai logika tidak jalan. Tapi binatang kalau sudah marah, mati pun dia rela. Ya, manusia juga begitu, tapi tidak sebanyak itu. Ya, kadang-kala ada orang yang begitu marah, tiba-tiba dia lihat anaknya seperti jadi sadar, anaknya di depan dia, ngerti? Dia langsung bisa turunkan. Logikanya masih ada. Ya, dan manusia pun levelnya berbeda-beda, betul kan? Di alam manusia pun levelnya berbeda-beda. Anda boleh pakai ini adalah indikator terbaik dari dharma. Semakin rendah dosa loba moha, alam semakin tinggi. Semakin buruk dosa loba moha, alam semakin rendah. Bahkan di satu alam, contoh alam manusia. Alam manusia saja kenyamanan hidup tiap daerah kan beda-beda. Ya, saya harus membicarakan ini dengan hati-hati, tapi Anda mengerti maksud saya ya. Saya harus membicarakan ini dengan hati-hati karena ini didengar banyak orang. Kita tidak ingin menyakiti hati orang lain, tapi saya ingin ambil ini sebagai pelajaran saja. Bumi ini yang ada manusia yang katanya 8 miliar, keadaan hidup kita berbeda-beda. Betul ya? Dan Anda bisa lihat tempat tinggal yang baik, tingkat kemarahannya berkurang. Tempat tinggal yang buruk, tingkat kemarahannya bertambah. Jadi dosa loba moha ini sangat luar biasa. Anda nyesal sendiri, ya, dari tingkat alam bahkan sampai tingkat sekedar cerita satu alam. Kalau begini Bapak Ibu, kalau sudah ngerti ini sebenarnya tugasnya selesai.
Berarti kalau mau naik ke puncak, dosa laba buha dikecilin, setuju? Sampai habis jadi apa Bapak Ibu? Arahat Buddha yang tadi sesekali muncul. Kalau sering muncul filmnya habis. Ya, sekali muncul langsung prasasti langsung 500 tahun diperangkap di gunung 5 jari. Betul kan? Kalau Buddha muncul lagi kita harus nunggu lagi 500 tahun. Muncul 3 kali sudah 1,5 milenium. Tapi puncaknya adalah mencapai tingkat arahat, dosa laba buha lenyap. Lanjut. Dosa laba buha semakin sedikit, alam semakin tinggi. Apa yang semakin tinggi, alam semakin tinggi. Ada yang jawab karena baik itu, tapi ada yang lebih betul lagi. Betul, semuanya betul, tapi ada yang lebih betul lagi. Yang benar, dapat kupang kecil, minta sama banteng kepala wihara kalau berani. Ya. Jadi kalau dibagiin habisnya. Siap-siap Bapak Ibu. Apa yang kalau bertambah alamnya naik? Ya, meta, karuna, mudita, upeka. Meta, karuna, mudita, upeka. Hafal ya. Ini kan kelas perkuliahan, betul? Hafal ya. Meta apa? Cinta kasih. Karuna, belas kasih. Mudita, apresiasi. Apapun istilahnya tidak apa-apa. Hafal aja. Mudita itu bisa senang melihat orang lain bahagia. Bisa senang melihat orang lain bahagia. Oh, dibagiin air ya, ya silakan. Silakan bagi aja dulu, minum aja dulu ya. Kita break 2 menit ya, silakan. Habis. Karena saya tiba-tiba merasa kok rasanya saya ceramah sudah panjang. Kita kalau di biar lain sudah habis. Karena ada beberapa dari Bapak Ibu konsentrasinya sudah turun. Saya ada radarnya Bapak Ibu. Berarti memang masih banyak komposisi umat puja bakti. Umat puja bakti pagi itu konsentrasinya memang cuma 40 menit. Tapi kalau yang datang malam biasanya itu konsentrasinya 2,5 jam. 2 jam sampai 2,5 jam. Jadi tidak apa-apa ya, bagi yang sudah agak lelah, Anda sedikit membiasakan diri. Nah, dan saya sangat menyarankan kalau di wihara mana yang dibuat kelas malam, Anda ikut. Kelas malam itu seperti ini sebenarnya. Hari ini saya ajak Anda ikut kelas malam, tapi kelas malam lebih serius lagi. Ya, ada modulnya katanya. Jadi yang tidak pernah ikut kelas malam hari ini dapat cita rasa. Yang sudah sering ikut kelas malam masih happy semua ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya, ayatnya datang lagi. Boleh lagi ya. Lagi. Saya tunggu. Karena kelas itu kalau sebagian tidak benar sayang mereka miss ya. Jadi pas ngajar harus konsen. Yang dengar juga konsen.
cinta kasih, ingin orang lain bahagia, ingin orang lain bahagia. Traktir teman itu meta, ya. Karuna itu ingin bebaskan orang dari kesulitan. Sangat mirip, ya. Jadi untuk membedakan ini harus belajar. Karuna itu belas kasih, ingin membebaskan orang dari penderitaan. Ya. Kalau Anda traktir teman, maka apa yang lagi trending sekarang? Saya nggak punya tren makanan juga, nggak ngerti ya. Asalnya rice bowl ya. Misalkan Anda traktir teman Anda rice bowl, apakah dia sedang menderita? Enggak, dia baik-baik saja. Tapi Anda datang bawa oleh mochi atau apa, dia happy. Itu namanya meta, berbagi kebahagiaan. Karuna itu membebaskan orang dari penderitaan. Ya, teman kita dapat tugas malam, kita lihat tugasnya banyak sekali. Saya bantu kerjain, misalkan begitu ya. Anda bantu dia mencatat, bantu dia clipping, ya. Saya pernah mengalami itu dan itu tidak terlupakan. Ya, saya sekretaris, paham sekali ada rapat nasional para ibu berkumpul. Waktu itu saya kerja keras, kerja saya terlalu banyak dan saya tidak suka administrasi terpaksa. Ya, yang apa-apa ya, jangan dilaporin ya, saya terpaksa. Ya, nggak apa-apa kalau dengar sendiri bu. Ya. Para bantu senior nggak ada rekaman saya, jangan khawatir ya. Yang penting umat tidak laporin aja itu sudah aman Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi pada saat itu saya kerja, saya tahu bahwa ini sepertinya akan selesai jam 5 pagi. Yes. Saya mungkin hanya bisa dapat tidur 1,5 jam atau 2 jam. Itu pun kalau skip sarapan. Betul? Tiba-tiba datang junior saya. Nanti saya bantu kerjain. Dia beneran bantu kerjain. Sekuat tenaga dia bantu kerjain. Akhirnya kami selesai sekitar jam 3.40. Itu karena membantu membebaskan penderitaan saya sebagian. Ya. Jadi Anda lihat ada orang sakit, kumpulin sumbangan, bayarin, itu namanya karuna. Ya, jadi Anda sudah tahu kenapa kita kan tadi pakai Surya Prasastia. Dewi Wan itu dikenal sebagai Mahakaruna karena berjuang membebaskan penderitaan itu. Lanjut, mudita itu senang lihat orang lain bahagia. UPK itu tenang seimbang, ini yang paling sulit. Ya, UPK itu tingkat sangat tinggi. Dipuji biasa-biasa saja, dicela biasa-biasa saja. Susah setengah mati. Kalau teori mah gampang. Prakteknya itu amsyong. Ya, begitu dipuji saja baru tunggu ya kamu ya. Saya sudah lama begini. Udah dipuji ditambahin sombong lagi ya. Ada yang dipuji dia tidak begitu terima. Ada dipuji enggak lah kamu asal. Tapi hatinya simpah ya. Hatinya berbunga-bunga, itu manusia normal, betul ya. Enggak lah, jangan ngomong begitu lah. Sama lah, semua sama, betul. Tapi rasanya dia tahu juga. Tidak sia-sia saya berjuang, betul. Nah, yang benar-benar PK itu Anda tahu tidak siapa? Cuma arahat. Ada 4 tingkat kesucian harus hafal. Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat. Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat. Nanti kita akan bahas sampai ke sana. Tidak detail karena waktu tidak cukup. Kita akan bahas sampai ke sana. Bayangin Bapak Ibu, Anagami saja yang sudah digergaji tangannya udah nggak bisa marah. Anagami itu udah nggak bisa marah karena sudah mencapai jannah. Ya, tadi kita sudah belajar ya. Ya, Anagami itu kalau meninggal pasti di alam rahmah. Namanya alam rahmah sudah wafat. Jadi terkoneksi semua ya yang kita pelajari ya, misteri-misteri ini yang Anda sudah pernah dengar tapi tidak pernah terkonek. Kenapa seorang Anagami lahir di alam rahmah? Karena dia menembus jannah. Marahnya lenyap, nafsunya lenyap. Ya, Bapak Ibu Saudara, seorang Anagami yang sudah tidak bisa marah, apain aja tidak bisa marah, masih ada egonya.
Sesulit itulah menaklukkan ego. Ya, jadi dari marah, serakah, ego, yang mana yang paling susah? Ego, ya. Yang paling susah itu ego. Jadi dalam keseharian, kalau Bapak Ibu bertemu orang masih ada egonya, maklum aja, nggak usah ikut marah. Semua orang masih ada egonya. Yang tidak ada egonya hanya arahan. Tapi jangan dibalik. Bante bilang ada egonya nggak apa-apa. Saya kan belum arahan, jangan dibalik. Itu untuk maklumin orang lain, tapi jangan maklumin keburukan sendiri. Jangan maklumin keburukan sendiri. Ya, kalau kita melakukan keburukan apa, kita menyesal, dicatat di HP. Ya, jadi lain kali kita bisa baca, saya pernah clear apa aja sih. Kita lihat karakter buruk kita ngingetin diri sering-sering supaya bisa berubah. Begitu ya. Baik Bapak Ibu, lanjut ke yang terakhir. Sedikit kuis kecil dulu. Sedikit kuis kecil. Saya baru sadar rupanya bukan hanya di sini. Masih banyak, tapi ini sudah ada namanya, tidak boleh ya. Kuis kecil. Di antara 31 alam ini, ada berapa alam yang memiliki nafsu ragawi? Itu ya, sudah ada yang benar ya. 11 ya, 11. Semua alam dikurangi Brahma. Itu disebut 11 alam nafsu. Ya, jadi Anda dapat pengetahuan hari ini 11 alam nafsu. Apa yang disebut anagami? Anagami itu artinya tidak ulang lagi. Anagami artinya tidak kembali lagi, ya, tidak kembali lagi. Bahasa bakunya tidak kembali lagi. Bahasa agamanya tidak ulang lagi, ya. Nah, tidak pulang kemana Bapak Ibu? 11 alam nafsu. Kenapa? Nafsunya habis, jadi dia nggak bisa lahir di alam nafsu. Ya, belum pernah ada makhluk di dunia ini lahir tanpa hasrat nafsu, belum pernah. Bapak Ibu Saudara, di alam manusia maksudnya. Baik, kita langsung ke 4 tingkat kesucian. Anda hafal ini, ceramah kita selesai. Ya. 4 tingkat kesucian Bapak Ibu. Kenapa Anda harus tahu kesucian? Judul kita topiknya kesucian, ya. Bagi yang tidak terbiasa kan ini akan berat, tapi Anda harus hafal. Kenapa? Orang Tionghoa Bapak Ibu, orang Tionghoa dulu sebelum kita mengenal Dhamma, siapa raja kita? Tikok. Tikok itu sudah yang paling tinggi, betul? Kita paling takut sama Tikok. Bagus, bagus. Karena banyak sekali ajaran-ajaran baik yang diturunkan. Ya, jangan berbuat jahat, jangan mengkhianati orang yang sudah membantu kita, jangan bohong. Ya, apa itu bohong? Durhaka. Ya, jangan. Kalau dilanggar apa? Tanu hoti kong cek Pak. Pernah dengar? Ya, mungkin ya yang nggak bisa berusaha saya ya. Nanti kamu dikutuk sama langit. Ya, dan jadinya orang Tionghoa jadinya nurut gitu, karena takut dilabrak sama langit. Nah, kita belajar Dharma sebagian porsi. Bapak Ibu Saudara, Raja Langit atau Dewa Langit dalam Dharma adalah Raja Dewa. Ya, Raja Dewa yang dikenal dengan Saka Raja Dewa. Saka Raja Dewa ini memimpin alam Tawatingsa. Ya, memimpin alam Tawatingsa. Jadi alam Tawatingsa itu bukan surga yang tinggi. Nah, jadi setelah kita belajar Dharma, ternyata ada alam-alam yang lebih tinggi. Itu adalah kabar baik untuk Bapak Ibu semua. Apa kabar baik itu? Anda bahkan bisa menjadi makhluk yang jauh lebih tinggi daripada pelajaran kita sebelumnya. Namanya belajar itu kan naik level, betul ya? Namanya belajar itu naik level. Saya dulu belajar bela diri, saya senang Bapak Ibu. Kalau kita masih di Medan, Anda dapatnya guru paling hebat enggak provinsi. Ngerti maksud saya? Kalau dia juara nasional, dia ngajar di mana?
Jakarta, dia diam di Jakarta. Ya, kalau dia menang level Asia, dia ngajar di mana? Singapura. Gajinya kalah di Jakarta. Ya, beliau diundang ke Singapura, beliau berangkat ke Singapura. Ya, guru bela diri sedunia sekarang nunggunya di Singapura, di Amerika. Ya, di Amerika, Singapura. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi sesungguhnya Bapak Ibu hari ini belajar supaya naik ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Saya akan usahakan habiskan pelajaran saya maksimal 10 menit. Ya, Anda berjuang untuk konsentrasi 10 menit. Ya, saya jarang datang. Ya, saya usahakan 10 menit. Bapak Ibu Saudara, kesucian itu tidak bisa datang dari wahyu. Kesucian itu tidak bisa datang dari hadiah. Kesucian itu tidak bisa datang karena ditunjuk. Kalau ada seseorang, semua orang setuju dia orang suci. Kadang itu terjadi di desa atau di kampung ya. Semua orang setuju dia orang suci karena dapat wahyu atau sebagainya macam. Tapi begitu dia melanggar dosa loba moha, tidak ada yang mau setuju kalau dia suci. Saya buktikan ya. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah ditunjuk suci ini satu ketika ketahuan melakukan penipuan uang dalam jumlah yang besar, masih dianggap orang suci? Contohnya apa? Pelipat gandaan uang. Kalau dulu kita masih nonton berita nasional ya, beberapa tahun sekali ada orang bisa lipat gandain uang. Karena dia dianggap orang suci di desanya, orang semua percaya. Padahal duitnya ngambil dari jubah belakang. Masih ingat ya? Ya, sekarang sudah nggak muncul ya. Bapak Ibu Saudara, begitu dia ketahuan melakukan kecurangan dari keserakahan, nggak ada orang menganggap dia orang suci. Kalau ego sama. Begitu dia merendahkan orang lain, dia tidak bisa lagi dianggap orang suci. Ya, ini baru kejadian akhir-akhir ini. Anda mikir sendiri apa yang saya maksud. Ya, seseorang yang sudah dianggap suci oleh begitu banyak orang, egonya keluar, merendahkan orang lain, langsung ambruk Bapak Ibu. Betul? Itu adalah bukti bahwa suci itu tidak bisa sekadar persetujuan. Kalau bisa tidak bertahan lama. Ya, begitu muncul dosa laba moha, cancel, gak ada lagi yang mau ikut. Oleh karena itu, apa yang diajarkan Sang Buddha adalah yang paling pas. Beliau mengatakan orang menjadi suci karena dosa loba mohanya berkurang. Ya, setuju Bapak Ibu? Setuju. Tidak setuju tak paksain ya. 5 menit terakhir Anda fokus. Tidak bisa dipungkiri kalau saya bahas bagaimana mencapai kesucian, nama pelajarannya adalah 10 Samyojana atau 10 belenggu. Saya baru selesaikan kelas itu di Pekanbaru ya, tanggal 20-an sampai habis 4 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut. Jadi kalau saya mau jelaskan 10 Samyojana, saya hari Kamis baru pulang. Ya, dan gak ada yang mau denger lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu 10 Samyojana saya tidak bisa bahas. Saya mau bahas yang paling penting saja untuk pagi hari ini. Untuk mencapai sempurna kesucian tingkat pertama, seseorang memahami baik dan buruk, memahami hukum kamawipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Anda silakan catat di HP kalau Anda tertarik ya. Memahami baik dan buruk, memahami hukum kamawipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Anda cari topik pelajaran ini di luar. Gurunya siapa Anda dapat. Ya, Anda harus pahami ini. Itu adalah cara mencapai tingkat sosokan, kesucian tingkat pertama. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita hafal saja bersama 4 tingkat kesucian. Paling bawah sotapanna, mencapai nibbana maksimal 7 kehidupan. Mencapai nibbana maksimal 7 kehidupan. Nomor 2 sakadagami, mencapai nibbana 1 kelahiran lagi. Yang ketiga anagami, mencapai nibbana di alam Brahma.
latihan lahir di alam Brahma, tidak pernah kembali lagi. Dan yang nomor 4, arahat adalah seorang Buddha, telah lenyap dosa loba moha sepenuh-penuhnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru dengar istilah ini, gampangnya kalau mau digampang-gampangin, Sotapanna itu ibarat dosa loba moha itu berkurang 25%, Sakadagami 50%, Anagami 75%, Arahat 100%. Ya itu gampangnya. Tapi detailnya kita harus belajar berhari-hari. Ya, saya pikir saya harus tutup. Ya, karena kita sudah belajar 1 jam lebih. Ada yang masih sangat semangat, ada yang sudah sangat lelah. Ya. Jadi karena saya punya radar, jadi saya masih memperhatikan. Kasihan juga dengan yang sudah lelah. Kita istirahat saja. Anda yang masih kuat, nanti lanjut 12.30. Ya, sebenarnya saya punya cerita sangat menarik, jadi nggak keluar ceritanya. Padahal ceramah itu nggak boleh nggak ada cerita. Ya jadinya saya tadi berteori. Ya, padahal cerita bagus sekali. Penasaran jadi bisa tidur ya? Kita tutup dengan cerita ini ya. Nah, ini request Anda ya. Ya sebenarnya sudah mau nutup loh. Sama-sama ya. Minum dulu ya. Lihat airnya aja dikasih 5 botol. Ini artinya nggak boleh selesai. Saya tidak tahu juga kenapa adanya 5. Yang kecil 4, yang besar 1. Tahu nggak ini artinya apa? Tecukong. Tecukong ya. Tecukong itu airnya 4, tehnya 1, betul? Ya, yang nggak tahu Tecukong dewa bumi ya. Nah, sembahyang dewa bumi itu gini. Nah, air 4, tehnya 1. Nah, Tecukong dimcuy ya. Menutup perjumpaan kita pagi hari ini Bapak Ibu, ini pelajaran sangat bagus, Anda konsentrasi ya. Banyak sekali bisa kita pelajari dari kisah nyata ini. Bapak Ibu Saudara, baik, kisah ini terjadi pada tokohnya itu 2 orang, terjadi di Rusia dan ini real story. Terjadi 14 November 2010 ya. 14 November 2010. Tokoh utamanya itu 2 orang. Kita hafal tokoh utamanya dulu, lalu kita masuk ke ceritanya ya. Yang baik sama yang jahat, itu aja ya, biar hafal ya. Yang baik sama yang jahat. Yang baik itu namanya Fasen. Saya tidak tahu pronounsnya atau cara bacanya, karena ini nama Rusia, nama Belanda ya, Fasen atau Fasennya. Lalu satu lagi yang jahat namanya Matvei Yurin. Matvei Yurin ya. Matvei dengan Fasen ya. Fasen jadi kayak nama Tionghoa ya. Bapak Ibu Saudara, Matvei ini adalah seorang pemuda umur 34 tahun, sangat berkuasa. Sangat berkuasa. Anda sangat sulit menemukan orang sehebat dia. Ini real ya, tidak karangan ya. Tahu dia sehebat apa? Dia mimpin, dia adalah co-owner. Co-owner itu berarti salah satu pemilik ya, karena owner itu biasanya bisa lebih dari 1, dari Trado Bank di Rusia. Bank Trado. Tidak berhenti sampai Bank Trado, dia juga co-owner dari Bris Bank. Jadi punya Bank Bris.
dan 4 bank lainnya. Ya, umur 34 tahun, megang 6 bank. Hebat? Sangat hebat ya. Lebih hebat lagi, ayahnya membangun semua kerajaan ini. Kalau tidak keliru ya, kalau keliru juga tidak apa-apa, karena kita mau ambil esensi ceritanya. Tadi saya tidak sempat track cerita ayahnya karena waktu saya habis. Kalau biasanya waktu saya banyak, saya bukan cek dulu cerita ini seakurat apa. Ayahnya itu adalah bekas, kalau tidak keliru ya, nanti Anda cek, pimpinan Badan Intelijen Negara Rusia. Ya, jadi ketika ayahnya menjadi pimpinan intelijen, dia bangun koneksi sebagus mungkin. Lalu setelah dia pensiun atau tidak tahu pensiun atau tidak pensiun, dia memulai bisnis bank. Ya, kalau zaman dulu, kita zaman dulu kembali ke Indonesia zaman dulu, para tentara boleh berbisnis, ya, boleh double, boleh jadi gubernur dan sebagainya. Saya tidak tahu sistem di Rusia. Intinya Bapak Ibu Saudara, saat ini anaknya bisa dikatakan menjadi orang yang tidak tersentuh di Rusia. Ini kejadian 2010, jadi baru-baru aja ya. Ya, baru-baru aja. Satu ketika dia kemana-mana bawa bodyguard. Waktu itu dia bawa bodyguard 4 orang. Terjadilah insiden ini. Ya, tidak tahu bagaimana ceritanya. Mungkin senggolan, mungkin rebutan jalan ya. Kalau di jalanan itu kan antara para pembawa kendaraan itu kadang ribut karena hal yang berbeda-beda gitu ya. Mereka terjadi konflik. Satu adalah McVeigh Yurin dengan 4 bodyguardnya. Satu lagi adalah Fasen, saya lupa dia sendiri atau sama supir. Ya, baik. Kira-kira begitu terjadi konflik, McVeigh ini dengan keangkuhannya, dengan arogansinya, langsung meminta bodyguardnya itu untuk hajar orangnya. Lalu bodyguardnya turun pakai senjata, ya, tongkat baseball, apa yang mereka simpen lah di mobil ya. Mereka turun Bapak Ibu. Lalu nyuruh supir dan pemilik mobil ini keluar. Tapi mereka nggak mau keluar. Ngeri ya, keluar bisa mati. Mereka kunci mobilnya. Tapi karena kunci mobilnya, orang ini semakin marah. Bodyguardnya akhirnya memukul mobilnya sampai berantakan. Lalu mereka diseret keluar. Ketika diseret keluar, Fasen ini kena pukul Bapak Ibu. Setelah kena pukul, kena hajar, kejadiannya selesai, yang pukul ini pulang. Yang pukul ini Bapak Ibu, orang sekuat ini biasanya tidak pernah tersentuh. Ya, kalau di Indonesia zaman sekarang orang seperti ini sudah mulai tersentuh kalau viral. Kalau nggak viral, belum tentu tersentuh. Ya, kalau tidak viral belum tentu tersentuh. Zaman dulu belum ada online seperti hari ini, berapa banyak kasus yang kita ya cuma tahu aja. Ya, dia dipukul, dia dibeginiin, dia dibeginiin. Terus gimana? Yang nggak ada kelanjutannya. Ya, mau lapor polisi juga nggak berani. Bapak Ibu Saudara, di Rusia mungkin tidak beda jauh. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak sampai 1 jam. Tadi saya cek Wikipedia, Anda bisa cek cerita saya di Wikipedia. Di Wikipedia ditulis setengah jam. Tetapi ada versi lain tidak sampai 1 jam, ya, lebih kurang ya. Dia langsung disekap di perjalanan mobil. Tiba-tiba 4 atau 5 mobil mendatangi, ngunci mobilnya, langsung diseret keluar. Lalu dia teriak, "Kamu nggak tahu saya siapa ya?" Begitu dia teriak, kepalanya langsung dihantamkan ke aspal. "Kamu tidak berhak bicara." Dia dibegitukan. Lalu dia diikat ya, diborgol, dimasukkan ke mobil. Bapak Ibu Saudara, langsung dilarikan ke penjara Bapak Ibu. Detik itu juga dia masuk penjara. Orang sekuat itu. Lalu apa yang terjadi? Dia bingung Bapak Ibu. Dia bingung. Selama dia mengatasi masalah, dia tidak pernah kalah. Betul? Kali ini dia minta dibawa uang 1 tas. Dia mau bayar semua orang yang terlibat. Gak ada yang berani nyentuh uangnya. Lalu mau tidak mau masuk pengadilan.
dia dalam hati terus berpikir, kenapa semuanya tidak berhasil? Betul? Karena orang yang dia pukul tidak mungkin lebih hebat dari dirinya. Kenapa Bapak Ibu? Karena nggak bawa bodyguard. Ngerti nggak dalam pikirannya? Kalau orang hebat bawa bodyguard nggak? Bawa bodyguard. Dia mikir yang dia pukul itu orang biasa kok, cuma bawa supir. Kenapa semuanya nggak jalan? Dan di negara ini saya salah satu yang sudah paling kuat. Dia bingung. Masuk ke pengadilan, dia cari, ya, dia hire itu apa? Rekrut, ya, dia rekrut pengacara terbaik 3 sampai 4 orang Bapak Ibu, kalah, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Belum selesai Bapak Ibu, banding. Dia naik banding, dia rekrut lagi pengacara yang lebih kuat. Kali itu terjadi keanehan yang lebih aneh lagi. Pengacaranya satu-satu mundur, lalu di pengadilan dia kalah. Jadi 4,5 tahun. Dia nggak pernah begitu. Ini orang sekuat ini loh, punya bank 6 Bapak Ibu, ya, punya bank 6. Kalau di Indonesia nggak usah punya bank 6, punya Fortuner aja sudah kuat. Ya, kalau nonton berita kan yang nampar karyawan Indomaret itu, ya, karena punya Fortuner gitu ya. Ya kalau Bapak Ibu punya Fortuner bercanda ya. Nanti gara-gara saya ngomong begini dijual Fortunernya ya. Bapak Ibu Saudara, naik banding lagi. Kesel, kok bisa kalah? Naik banding lagi. Anda tahu apa yang terjadi? Kalah jadi 8 tahun. Coba lagi lah. Coba lagi. 3,5 jadi 4,5. Naik lagi jadi 8. Dipindahin lagi ke penjara paling buruk di Rusia. Kalau Indonesia ibarat kata Nusa Kambangan. Habislah hidup dia. Belum selesai Bapak Ibu. 6 banknya itu dikasusin semua. Dikuak kasus pencucian uang, semua bank 6-6-nya habis. Ngeri. Ini ceritanya cuma hampir senggolan. Masuk penjara berapa tahun? 8 tahun. 6 perusahaan habis. Pertanyaannya, dia nyenggol siapa? Gitu ya. Makanya nanti setelah Anda hafal ceritanya, lalu jangan nyenggol orang ya. Ternyata Bapak Ibu, Pasen itu adalah menantunya Vladimir Putin. Dan dia tahu itu di babak-babak terakhir. Akhirnya dia diberitahu oleh timnya, di belakang ini semua adalah Putin. Siapa Putin Bante? Putin memang lah Bante Pak Tia gitu ya. Bukan tetangga saya, bukan ya. Putin itu adalah presiden Rusia. Dan kalau Anda ingin tahu Putin sekuat apa, Rusia itu sudah sangat lama tidak ganti presiden. Tanya Mbah Google ya, sudah berapa tahun. Saya tidak tahu. Setahu saya, presiden itu 1 putaran atau 2 putaran aja itu udah jadi kuat banget. Ngerti maksudnya ya? Ya di seluruh dunia ya. Jangan cerita Indonesia ya. Jaga saya ya. Kita cerita global. Kita cerita global. Hampir di setiap negara, kalau orang jadi presiden 1 atau 2 putaran, itu udah memegang banyak sekali hal. Udah upgrade begitu banyak hal ya. Upgrade dari kualitas hidup, upgrade dari kekuasaan, wajar secara baik ataupun tidak baik. Kalau kita cerita global atau dunia. Tapi kalau kita cerita presiden Tiongkok, Xi Jinping, presiden Rusia, Putin, nggak ganti-ganti, mereka sudah berapa tahun? Kira-kira kuat nggak? Sudah nggak bisa dibayangkan, betul ya? Ya itulah yang dia senggol. Dan dia tidak habis mikir, bagaimana bisa orang seperti itu muncul di jalanan, nggak pakai bodyguard, mobilnya biasa-biasa aja, menang lotre. Namanya lotre kesialan, betul Bapak Ibu? Saya nggak ngerti loh, dia kenapa bisa ketemu orang seperti itu, kayak 0,0001% kemungkinannya. Apa makna dari cerita ini? Jangan ego, ya. Tolong
dosa loba moha dikontrol, ya tidak worth it. Kalau di jalan kenyenggolan atau apapun konfliknya, ini saran saya, legowo, swap ya, legowo, ya udahlah nggak apa-apa. Kalau pakai uang bisa ngatasi, Anda atasi pakai uang. Kalau itu hak Anda yang ditabrak, ya tetap Anda boleh ambil hak Anda, ya, tapi jaga kesantunan. Anda jangan sampai sial ketemu yang 0,0. Saya punya satu cerita dahsyat banget ini di kota Medan. Nggak boleh cerita. Ada rekaman. Real person ini juga seru banget kayak sinetron. Tapi saya tidak berani cerita. Ya, entah kapan-kapan ketemu saya private tanyain, saya ceritain. Ya. Nanti kalau begini wah nggak berani. Kameranya matiin aja. Jangan ya. Kalau dulu katanya dinding punya telinga, betul? Sekarang HP punya telinga. Ya, tapi intinya di Medan juga ceritanya itu senggolan. Lalu akhirnya orang tidak nyangka dia nyenggol orang sekuat itu. Kira-kira gitu ya. Lalu satu rumah itu pada nangis semua dibuat-buat sampai bersujud-sujud. Itu real story. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini, sekuat apapun kita, di atas langit masih ada. Ya, menjadi orang baik tetaplah lebih baiknya. Meta, karuna, mudita, mega. Saya harus tutup pelajaran kita. Bahagia sekali kita belajar sangat serius di sini ya. Tidak ada budaya yang saya bagikan. Saya tidak berani. Terima kasih semua yang sudah membantu. Mari kita bertekad. Semoga Bapak Ibu Saudara semakin maju dalam dhamma, maju dalam kehidupan. Sabe sahaba bhagavatu. Semoga semua hidup berdamai. Sadu, sadu.